Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Kusumardiansa, Program Studi Perbankan Syariah semester 3, Sekolah Tinggi Agama Islam Hubul Waton Duri. Saya akan menjelaskan materi tentang kartu plastik dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Mariatul Fitri SEIME. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Kartu plastik. Yang pertama, pengertian kartu plastik. Kartu plastik adalah benda berbentuk kartu yang berbahan dasar plastik serta digunakan untuk kebutuhan transaksi keuangan. Transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan kartu plastik ini berbeda-beda sesuai dengan jenis kartu yang digunakan. Selanjutnya, fungsi kartu plastik. Fungsi kartu plastik sebagai instrumen dalam melakukan transaksi pada prinsipnya dapat dibedakan antara lain sebagai berikut. Yang A, sebagai sumber kredit. Maksudnya, kartu plastik dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit yang dilakukan dengan cara: yang pertama, pembayaran dilakukan secara bulanan atas setiap transaksi. Yang kedua, membayar bulanan sejumlah minimum tertentu dari total transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap bulannya lebih pasti. Yang B, sebagai sumber uang tunai. Maksudnya, sebagai sumber uang tunai yakni sebagai sumber yang dapat menarik uang tunai secara langsung karena melalui konter ATM dengan menggunakan kartu, misalnya Visa atau Mastercard, di negara manapun pada bank yang memiliki kerjasama dengan pengelola kartu tersebut. Pemegang kartu yang bersangkutan dapat menarik dana tunai. Yang C, sebagai penjaminan cek. Maksudnya, kartu plastik yang diterbitkan beberapa bank dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek. Contoh di Inggris. Di Inggris, fungsi kartu plastik sebagai penjamin cek sangat umum dikeluarkan oleh bank. Misalnya, cek guarantee card yang dikeluarkan Barclays Bank, Trust Card, dan sebagainya dapat digunakan untuk meyakinkan penerima cek yang ditarik oleh pemegang kartu dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Selanjutnya, sistem kerja kartu plastik. Sistem kerja kartu plastik mulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelanjaan, sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat. Yang kedua, bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, kemudian diserahkan kepada nasabah. Yang ketiga, dengan kartu yang sudah disetujui, pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti transaksi pembayaran. Apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya adalah sebagai berikut. Pertama, pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dan menandatangani bukti transaksinya. Yang kedua, pihak pedagang akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah. Yang ketiga, bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada merchant sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang keempat, bank atau lembaga pembiayaan akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu. Yang kelima,
pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila terjadi keterlambatan, maka nasabah akan dikenakan bunga dan denda. Selanjutnya, jenis kartu plastik. Yang pertama, dilihat dari segi fungsi, kartu plastik terbagi menjadi 5. Yang A, Chart Card, merupakan kartu kredit di mana pemegang kartu harus melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Yang B, Credit Card, adalah suatu sistem di mana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo. Yang C, Debit Card, merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank di mana pada saat membuka kartu. Yang D, Cash Card, merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di teller bank. Yang E, Check Guarantee, merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai. Yang kedua, berdasarkan wilayah, jenis kartu plastik dapat dibagi menjadi 2. Yang A, kartu lokal, merupakan kartu kredit yang hanya dapat dilakukan dalam suatu wilayah tertentu, misalnya di seluruh wilayah negara Indonesia, contoh BCA Card, BRI Card, dan lain-lain. Yang B, kartu internasional, yaitu kartu kredit yang dapat dilakukan di lintas negara atau dapat digunakan di seluruh negara, contoh Visa Card, Mastercard, America Card. Selanjutnya, persyaratan pemegang kartu plastik. Adapun persyaratan untuk memperoleh kartu kredit secara umum adalah sebagai berikut. Yang A, nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan yang sudah dipersiapkan oleh lembaga penerbit. Yang B, nasabah melengkapi persyaratan seperti yang pertama, menyerahkan fotokopi bukti diri seperti KTP. Yang kedua, menyerahkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Yang ketiga, pihak bank atau lembaga pembiayaan akan melakukan penelitian langsung ke alamat calon pemegang kartu dan lewat telepon. Yang C, pihak bank atau lembaga pembiayaan akan menyetujui penerbitan kartu jika dari hasil penelitian dianggap layak dan mengirimkan kartu tersebut kepada nasabah. Selanjutnya, pelayanan ATM. Pelayanan yang dapat diberikan oleh mesin ATM antara lain: yang A, penarikan tunai. Yang B, dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dan BG. Yang C, dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran. Yang D, dapat digunakan sebagai tempat untuk mengecek saldo rekening nasabah dan pelayanan lainnya. Sedangkan manfaat lain dapat diberikan ATM di samping yang di atas adalah: yang pertama, praktis dan efisien dalam pelayanannya. Yang kedua, pengoperasiannya mesin ATM relatif mudah. Yang ketiga, melayani 24 jam termasuk hari libur. Yang keempat, menjamin keamanan dan privasi. Yang kelima, memungkinkan mengambil uang tunai lebih dari 1 kali sehari. Yang keenam, terdapat di berbagai tempat yang strategis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.